Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami. Di sini kami mengambil bisnis yaitu event organizer yang bernama Excellent Event Organizer. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan tentang executive summary milik perusahaan kami. Excellent Event Organizer adalah sebuah usaha bisnis yang menawarkan produk berupa pelayanan pengelolaan jasa event organizer untuk sebuah acara atau kegiatan. Acara yang kami kelola dapat berupa acara pernikahan, seminar, workshop, acara promosi perusahaan, konser musik, serta penyewaan alat-alat keperluan acara dan properti yang dibutuhkan klien. Kami melayani berbagai acara yang klien inginkan untuk diadakan. Usaha ini akan berlokasi di Kota Semarang. Pelayanan yang kami tawarkan meliputi pemilihan lokasi atau tempat acara, pendesainan kartu undangan, tiket acara dan brosur, pembuatan cendera mata atau kenang-kenangan, pemilihan busana, baik untuk acara pernikahan maupun acara-acara lainnya, pemilihan catering, jamuan, makanan, dekorasi ruang, tema acara, dan penyusunan acara. Semuanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari klien. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan latar belakang mengapa kami mengambil bisnis plan ini. Berbagai hal dan kebutuhan manusia akan sesuatu bisa menjadi peluang yang menggembirakan sebagai lahan bisnis. Salah satu kebutuhan manusia yang menjadi lahan bisnis yang menjanjikan adalah kebutuhan akan sebuah acara atau penyelenggara acara. Jasa penyelenggaraan acara ini semakin dibutuhkan masyarakat, terutama di perkotaan, yang masyarakatnya disibukkan oleh pekerjaan sehari-hari. Gaya hidup masyarakat perkotaan menuntut adanya acara yang sifatnya momentum. Event organizer adalah jasa yang memberikan pelayanan jasa pengorganisasian segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam suatu acara seperti seminar dan pernikahan. Bisnis jasa I.O. muncul karena adanya peluang dalam kehidupan modern yang menginginkan kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan untuk mengatasi masalah time deficiency masyarakat perkotaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan visi dan misi dari Excellent Event Organizer ini. Pertama, visi dari perusahaan ini adalah menjadi pemberi pelayanan jasa event dan organizer terbaik di Semarang dan nasional untuk kedepannya dengan memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen dan tetap meningkatkan serta mempertahankan kualitas pelayanan. Selanjutnya adalah misi dari perusahaan kami, yaitu yang pertama, memperluas jaringan usaha hingga ke seluruh daerah Indonesia. Yang kedua, menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan konsumen. Ketiga, selalu memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada para pelanggan hingga selalu mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dan keempat, pengembangan sumber daya manusia yang profesional di semua bidang pekerjaan sehingga dapat menjalankan tugas kerjanya dengan cepat, tepat, terkoordinasi, dan bertanggung jawab, serta dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan aspek legalitas yang harus dipenuhi oleh perusahaan kami. Yang pertama adalah syarat lokasi. Syarat pertama yaitu dekat dengan pusat kota. Dan yang kedua, adanya gudang untuk tempat properti. Ketiga, mendukung isu usaha event organizer. Dan yang keempat, mendapatkan akses jalan, listrik, dan telepon, serta akses internet. Selanjutnya, yang kedua itu syarat keamanan. Tempat usaha harus memiliki jaminan keamanan dari segala bentuk gangguan, baik gangguan dari kecelakaan seperti kebakaran maupun dari gangguan kriminal seperti pencuri dan perampok. Dan yang ketiga yaitu syarat lingkungan masyarakat. Tempat yang berlokasi strategis dan bersih supaya dapat dengan mudah ditemukan oleh konsumen. Selanjutnya yang keempat yaitu syarat perizinan. Yang pertama, izin prinsip, yaitu perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mendirikan usaha. Yang kedua, izin gangguan,
yaitu perizinan yang diberikan oleh RT atau RW dan kelurahan setempat yang berisi pernyataan tidak keberatan terhadap pendirian bisnis event organizer. Yang ketiga, izin mendirikan bangunan atau IMB, yaitu perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat untuk mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan pernyataan persyaratan teknis yang berlaku. Yang keempat yaitu izin usaha dagang, yaitu perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan melalui instansi terkait yang berguna sebagai legalitas usaha perdagangan sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Dan yang kelima yaitu izin komersial atau operasional, merupakan izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau. Kali ini saya akan menjelaskan aspek manajemen operasi Excellent Event Organizer. Pertama, yaitu lokasi. Penentuan lokasi Excellent Event Organizer terletak tidak jauh dari jalan raya. Akses ke tempat tersebut mudah dicapai dengan kendaraan umum maupun pribadi sehingga mudah untuk dijangkau oleh konsumen, serta lebih dekat dengan target pasar yang dituju. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha event organizer adalah di Jalan Anjasmara. Berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan, Event Organizer Excellent adalah didirikan di atas tanah seluas 90 meter persegi, di mana luas tanah untuk bangunannya adalah 72 meter persegi dan sisanya untuk tempat parkir. Sebelum itu, kita melakukan analisis kuantitatif untuk menentukan tempat usaha kita. Di sini ada beberapa faktor untuk menentukan lokasi yang akan didirikan, yaitu banyaknya destinasi wisata, banyaknya komunitas, banyaknya permintaan pesta pernikahan yang unik, banyaknya kampus dan sekolah, dan juga banyaknya perusahaan. Dan juga ada 3 tempat yang akan menjadi incaran kita, yaitu salah satunya adalah Jogja, Semarang, serta Solo. Dan setelah penilaian tersebut, lokasi yang paling ideal adalah Semarang, tepatnya di Jalan Anjasmara Raya nomor 76, Karangayu, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya ada skala operasi dan luas produksi. Excellent Event Organizer dapat menangani proyek baik skala besar maupun kecil sebanyak 20-40 event dalam satu periode, yaitu 6 bulan. Luas produksinya tidak bisa diukur karena mengikuti kebutuhan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya ada proses produksi dan layout. 1. Layout. Tempat usaha berupa ruko berlantai 2, lantai 1 dipakai untuk operasional berupa ruangan tempat penerimaan klien dan terjadinya transaksi dengan klien. Display produk dan juga penyimpanan perlengkapan bisnis. Display produk berupa pemasangan foto-foto kegiatan yang pernah kita lakukan pada area depan ruangan. Penempatan meja, sofa penerimaan klien. Lantai 2 dipakai untuk ruangan rapat dan juga ruang kerja. Kedua, ada proses produksi. Bagian pemasaran melakukan promosi dengan cara mencari database. Kemudian ada konsumen yang tertarik. Konsumen menghubungi kontak person Excellent Event Organizer, bertanya melalui telepon atau datang langsung ke tempat usaha. Bagian SDM dan umum melayani konsumen. Apabila berniat untuk membeli, konsumen langsung diserahkan ke owner. Owner memberikan arahan dan mempersilahkan melihat-lihat melalui katalog, album foto, dan contoh display yang sudah ada. Apabila deal, maka konsumen selanjutnya berhubungan dengan bagian keuangan dan terjadi adanya negosiasi harga dengan cara pembayaran yang disetujui. Bagian keuangan dan owner membuat anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, bagian keuangan memberikan dana kepada bagian SDM dan umum. Owner dan bagian SDM dan umum melakukan perekrutan pegawai untuk ditempatkan di masing-masing tugas dan menghubungi relasi untuk bekerja sama. Contohnya seperti catering dan lain sebagainya. Perusahaan berkomunikasi dengan konsumen perihal pemasangan properti. Hari H diupayakan untuk bekerja maksimal. Tepat waktu setelah acara selesai diupayakan kebersihan selalu terjaga dan barang-barang setelah kegiatan tidak ada yang terlewatkan. Setelah acara selesai, komunikasi harus tetap terjaga dengan konsumen. Ini adalah rincian bagannya. Selanjutnya, ada pemilihan jenis teknologi dan equipment. 1. Jenis teknologi. Pembuatan aplikasi berbasis Android dan iOS.
pencarian database dari berbagai media, pembuatan website yang mudah diakses dan terkenal. Dua jenis equipment yang dipakai. Audience equipment terdiri dari mikrofon dan sound system, amplifier, dan speaker. Conference speaker, phone for hand, free telephone conferencing. Kaset tape recorder, sound mixer untuk multiple mikrofon dan walkie-talkie. Sound, lighting, and special effect. Proyektor, mobil dan motor, laptop, mesin fax, telepon, komputer, electronic data chapter. Dan terakhir, kapasitas produksi. Sistem kerja off-shift sesuai tugas individu. Dan terakhir, kapasitas produksi. Sistem kerja off-shift sesuai tugas divisi masing-masing. Jam kerja adalah jam 9 pagi sampai dengan 9 malam. Sistem kerja on-shift tergantung event yang dikerjakan. Pengerjaan proyek dapat dikerjakan selama 2 minggu sampai dengan 5 bulan tergantung besar kecilnya dan masa acara. Bauran pemasaran. Excellent Event Organizer adalah sebuah usaha bisnis yang menawarkan produk berupa pelayanan pengelolaan jasa event organizer yang memiliki pangsa pasar untuk semua kalangan yang membutuhkan jasa kami untuk membantu menyiapkan acara konsumen dengan baik. Bauran pemasaran yang pertama yaitu produk. Produk yang kami berikan berupa pelayanan jasa untuk beberapa acara. Acara yang kami layani berupa pernikahan, seminar, workshop, acara promosi perusahaan, konser musik, serta penyewaan alat-alat keperluan acara dan properti yang dibutuhkan klien. Bauran yang kedua yaitu place atau tempat. Excellent Event Organizer berlokasi di Kota Semarang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah letaknya yang dekat dengan pusat kota Semarang yang merupakan ibu kota Jawa Tengah, sehingga memiliki potensi yang besar untuk membuka usaha. Juga tempatnya yang strategis membuat klien dengan mudah menemukan kantor kami. Yang ketiga yaitu price. Harga yang kami tawarkan sesuai dengan apa yang nantinya didapatkan oleh konsumen. Setiap paket memiliki harga yang berbeda, mulai dari yang termurah sampai yang paling mahal. Bauran yang terakhir yaitu promotion. Kami menggunakan model promosi dengan memberikan sponsor kepada orang terkenal seperti selebgram, artis, dan sebagainya. Memberikan setengah harga kepada mereka dengan syarat mereka memposting hasil dekor kami di media sosialnya. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan pamflet. Segmentasi pasar yang pertama yaitu targeting. Target bisnis ini adalah perorangan atau individu pada umumnya dan para pengusaha yang akan mengadakan sebuah acara. Yang kedua yaitu positioning. Kami memposisikan bisnis ini sebagai bisnis yang terjangkau dengan banyak keuntungan yang bisa didapatkan klien yang menggunakan jasa kami. Dengan harga yang terjangkau, Anda bisa membuat sebuah acara menjadi lebih berkelas, rapi, dan teratur. Yang terakhir yaitu segmentasi. Segmentasi bisnis pasar ini adalah semua kalangan, seperti perusahaan yang ingin mengadakan acara, individu yang akan menggelar pesta pernikahan, ulang tahun, dan sebagainya. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Di antaranya memberikan keuntungan yang besar, memiliki peluang besar untuk dikembangkan, bisnis ini sedang tren, dan memiliki pangsa pasar yang luas. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Tidak bisa dilakukan secara mendadak. Maksudnya tidak bisa dilakukan secara mendadak yaitu apabila ada konsumen tidak bisa langsung ditindak. Yang kedua yaitu konsumen tidak setiap hari ada. Yang ketiga banyak usaha sejenis yang sudah berpengalaman. Yang keempat membutuhkan tenaga kerja yang besar. Kemudian ada peluang atau opportunity. Peluang atau opportunity diantaranya permintaan pasar terhadap bisnis organizer terus ada. Dua, banyaknya pesaing menunjukkan bisnis ini sangat terjamin. Yang keempat ada ancaman atau threat. Ancamannya yaitu di masa pandemi ini sulit mendapat konsumen karena adanya larangan untuk mengadakan acara-acara besar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang dari bisnis kami. Diketahui bahwa saat ini diperkirakan permintaan kepanitiaan event-event besar akan sangat besar karena banyak orang yang ingin menyelenggarakan event dengan baik dan spektakuler tanpa repot-repot menyibukkan diri sendiri. Hal ini tentunya membuat peluang yang sangat besar bagi tim event organizer kami, yaitu Excellent EO, untuk bekerja sama menyelenggarakan event-event yang besar dan tidak akan terlupakan.
Hal ini terbukti dengan banyaknya event-event yang diselenggarakan beberapa waktu ini, baik event family gathering, wisuda, perpisahan sekolah, acara ulang tahun, dan lain-lain. Event-event yang banyak terselenggara ini menjadi peluang tersendiri bagi tim event organizer kami agar dapat menunjukkan kemampuannya dan tidak kalah dengan perusahaan bidang event organizer lainnya yang telah lama berdiri. Kami berusaha membangun kerjasama dengan banyak pihak untuk mendapatkan properti yang berkualitas serta banyak dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara. Peluang usaha memang banyak, namun dari sekian banyaknya peluang usaha yang ada, kita harus dapat memilih bisnis dengan teliti dan jeli. Usaha memerlukan passion dan harus mencintai usaha yang dilakukan. Event organizer merupakan bidang usaha yang memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Jika kita melihat banyaknya event-event yang terselenggara dan banyaknya orang-orang yang butuh tim event organizer untuk membuat acara yang menarik, baik acara indoor maupun outdoor, seperti konser musik, pernikahan, bazar, dan lain-lain. Event-event yang terselenggara di Indonesia Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing. Dari tabel tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu dengan melihat peluang yang ada, maka kemungkinan besar akan muncul pesaing-pesaing baru. Berdasarkan informasi yang peneliti lakukan belakangan, bahwa banyak pesaing yang sama dalam bidang menyelenggarakan event, baik event khusus acara pernikahan, konser musik, ulang tahun, dan lain-lain, baik skalanya. Selanjutnya yaitu rencana penjualan. Yang pertama, mendirikan kantor perusahaan di pusat kota Semarang. Untuk perusahaan event organizer kami berada di pusat kota Semarang, sehingga lokasi mudah ditemukan dan banyak orang bisa tahu keberadaan tim event organizer kami. Kami dapat melakukan pemasaran di kampus-kampus di daerah Semarang karena biasanya kampus sering mengadakan acara-acara yang besar, seperti penyambutan mahasiswa baru, hari lahir kampus, dan lain-lain. Kami juga menyasar semua daerah di Semarang maupun di sekitarnya dengan memberikan promosi kepada mereka dan memberitahu bahwa tim event organizer kami adalah tim yang solid dan hasil kerjanya sangat memuaskan dan tidak akan pernah terlupakan. Yang kedua yaitu menjual paket-paket harga di setiap event. Untuk menyewa jasa tim kami, tersedia banyak paket-paket menarik yang bisa konsumen dapatkan. Tentunya dengan harga paket yang berbeda-beda pula. Tiap event memiliki harga paket yang sangat berbeda, karena masing-masing event memiliki perbedaan properti yang dibutuhkan. Misalnya saja acara pernikahan, tentunya memerlukan properti yang sangat banyak, baik itu properti untuk manggung pengantin maupun untuk dekorasi lainnya. Kami menyediakan pilihan paket-paket event yang sangat menarik dan juga sepadan dengan kualitasnya. Fasilitas yang didapatkan dari setiap paket pilihan juga berbeda-beda. Semakin bagus paket yang dipilih, fasilitas yang didapatkan juga semakin banyak. Namun, jangan salah, walaupun harga dan fasilitas tiap-tiap paket berbeda, kami tetap menomorsatukan kepuasan pelanggan. Jadi tentunya setiap paket, mau paket yang spesial maupun yang biasa, tetap memiliki keunggulan tersendiri, sehingga konsumen akan sangat puas dan akan meminta jasa tim kami lagi untuk menyelenggarakan acara selanjutnya. Yang ketiga yaitu menjual atau menyewakan alat-alat properti untuk menyelenggarakan event. Selain menyediakan paket-paket menarik yang dapat diperoleh konsumen, jika menggunakan jasa event organizer kami juga menyewakan berbagai alat untuk penyelenggaraan event. Jadi, walaupun konsumen telah Selanjutnya, saya akan membahas mengenai strategi pemasaran. Yang pertama, yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan. Perusahaan kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para klien kami. Untuk memberikan kepuasan kepada klien atas kerja keras kami, tentunya harus didukung oleh pihak-pihak yang profesional dan saling terkait. Utamanya kerjasama dengan berbagai perusahaan seperti kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk menciptakan suatu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh klien. Tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan bidang properti, tapi kami juga bekerja sama dengan perusahaan lain untuk berbagai hal, seperti bekerja sama dengan berbagai tempat catering untuk konsumsi saat acara.
Yang kedua yaitu membuka ruang diskusi. Kami membuka ruang diskusi bersama klien sehingga segala ide, masukan, bahkan koreksi dalam rangka menyelenggarakan sebuah acara yang memuaskan klien dan tidak akan terjadi miskomunikasi di antara tim kami dan klien. Tim event organizer excellent memiliki jiwa kreatif, solid, inovatif, dan telah berpengalaman membantu banyak klien untuk merancang berbagai acara dengan konsep yang baru, segar, dan unik, sehingga tidak akan dapat dilupakan untuk selamanya. Didukung oleh keahlian dan pengalaman, jasa EO kami juga memiliki konsep video dan foto aerial yang akan membuat dokumen acara Anda menjadi lebih menarik. Bahkan kami dapat menyediakan 180 derajat dan 360 derajat foto booth yang siap memanjakan tamu undangan. Yang ketiga yaitu patok harga yang terjangkau tapi berkualitas. Kami memasang paket-paket yang menarik dengan harga yang terjangkau di setiap paket. Namun walaupun dengan harga yang terjangkau, kami tetap mengedepankan kualitas pelayanan kami. Kami selalu membuat konsep-konsep acara yang baru dan menarik. Kreativitas adalah nyawa tim event organizer kami, sehingga kami dapat bekerja untuk menghasilkan acara yang unik dan menarik. Yang keempat yaitu memberikan kebebasan berekspresi kepada klien yang ingin membuat konsep sendiri. Kami memberikan kebebasan berekspresi pada klien untuk membentuk tema dan dekorasinya sendiri, sehingga akan sesuai dengan kemauan klien, juga memuaskan klien. Bagian kali ini, kami akan membahas mengenai aspek keuangan usaha jasa Excellent Event Organizer yang akan kami dirikan. Aspek keuangan ini meliputi analisis dana dan jumlah dana, sumber dana, dan analisis investasi. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai kebutuhan barang beserta total biaya yang akan dibutuhkan Excellent Event Organizer untuk bisa membeli atau memenuhi kebutuhan pendirian usaha jasa ini. Nomor 1, sewa gedung selama 1 tahun. Jumlah gedung yang dibutuhkan yaitu 1 dengan biaya total 75 juta rupiah. Nomor 2, perbaikan dan renovasi senilai 8 juta rupiah. Nomor 3, mobil. Harga per mobilnya yaitu 80 juta rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 2, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah 160 juta rupiah. Nomor 4, motor. Harga per motornya yaitu 12 juta rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 2, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah 24 juta rupiah. Nomor 5, laptop. Harga per laptopnya yaitu 7.500.000 rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 2, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah 15 juta rupiah. Nomor 6, printer dan scan senilai 2 juta rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 1, sehingga totalnya yaitu 2 juta rupiah. Nomor 7, kursi. Setiap kursi harganya 80.000 rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 15 buah, sehingga total biayanya yaitu 1.200.000 rupiah. Nomor 8, meja. Setiap meja harganya 200.000 rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 5, sehingga totalnya yaitu 1 juta rupiah. Nomor 9, lemari. Setiap lemari harganya 600.000 rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 3, sehingga total biayanya yaitu 1.800.000 rupiah. Nomor 10, LCD proyektor. Setiap LCD proyektor harganya 20 juta rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 2, sehingga total biayanya yaitu 40 juta rupiah. Nomor 11, filing kabinet. Harga per filing kabinet yaitu 400.000 rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 2, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah 800.000 rupiah. Nomor 12, kursus EO selama 6 bulan dengan biaya 7 juta rupiah. Nomor 13, kamera. Harga per kameranya yaitu 12.500.000 rupiah. Total yang dibutuhkan adalah 1, sehingga total biaya yang dibutuhkan 12.500.000 rupiah. Nomor 14, lensa. Harga per lensanya yaitu 7.500.000 rupiah. Jumlah yang dibutuhkan adalah 1, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah 7.500.000 rupiah.
Nomor 15, baterai cadangan kamera. Harga per baterai cadangan kamera yaitu Rp100.000. Total yang dibutuhkan adalah 2, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah Rp200.000. Nomor 16, flash eksternal dan payung reflektor. Satu paket senilai Rp8 juta. Nomor 17, biaya promosi senilai Rp3 juta. Nomor 18, biaya per bulan senilai Rp5 juta. Nomor 19, perlengkapan meliputi sound system, hiasan-hiasan bunga, backdrop, boneka, karakter dan lain-lain senilai Rp20 juta. Nomor 20, biaya lain-lain senilai Rp2 juta. Nomor 21, modal kerja senilai Rp400 juta. Sehingga total seluruh dana yang dibutuhkan untuk memenuhi semua yang ada pada tabel di atas yaitu senilai Rp793 juta. Sumber dana perusahaan. Sumber dana ini bermanfaat agar perusahaan bisa beraktivitas dengan normal, melakukan ekspansi atau pengembangan usaha, atau bahkan hanya untuk bisa bertahan hidup serta membayar hutang. Perusahaan membutuhkan dana untuk melakukan seluruh kegiatan perusahaan, mulai dari kegiatan kecil hingga transaksi strategis. Semua itu mutlak membutuhkan dana yang cukup. Untuk bisnis jasa Excellent Event Organizer ini mendapatkan sumber dana dari investor sebesar Rp500 juta, tabungan pribadi sebesar Rp93 juta, dan pinjaman dari kredit usaha rakyat ataupun sebesar Rp200 juta. Kemudian bisnis jasa kami berasumsi bisa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari seluruh total pembiayaan untuk melakukan kegiatan bisnis ini. Analisis investasi. Secara harfiah, metode analisis investasi berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Lebih lanjut, analisis investasi bertujuan untuk memprediksi kinerja suatu saham industri di masa depan. Dengan memiliki pengetahuan dasar di atas, investor bisa menentukan kesesuaian dengan tujuan investasi, apakah memberikan dana investasi atau tidak kepada usaha jasa kami yang akan kami laksanakan. Analisis yang pertama yaitu penyusutan. Perhitungan penyusutan ini penting karena kami bisa menentukan kelayakan barang yang akan kami gunakan sampai waktu yang tepat, sehingga tidak memberikan kesan menggambur-hamburkan uang dengan seenaknya. Asumsi penyusutan ini menggunakan metode dengan jangka waktu 5 tahun ke depan. Nomor 1, mobil. Jumlah 2, penyusutan per tahun per satu item sebesar Rp20 juta. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu Rp20 juta. Nomor 2, motor. Jumlah 2, penyusutan per tahun per satu item sebesar Rp2 juta. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu Rp4 juta. Nomor 3, laptop. Jumlah 2, penyusutan per tahun per satu item sebesar Rp600.000. Sisa umur ekonomis setelah 5 tahun sebesar Rp9 juta. Nomor 4, printer dan scan. Jumlah 1, penyusutan per tahun per satu item sebesar Rp400.000. Sisa umur ekonomis setelah 5 tahun sebesar Rp0. Nomor 5, kursi. Jumlah 15, penyusutan per tahun per satu item sebesar Rp15.000. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu Rp75.000. Nomor 6, lemari. Jumlah 3, penyusutan per tahun per satu item sebesar Rp80.000. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu Rp400.000. Nomor 7, LCD proyektor. Jumlah 2, penyusutan per tahun per satu item sebesar Rp3 juta. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu Rp10 juta. Nomor 8, filing cabinet. Jumlah 2, penyusutan per tahun per satu item sebesar Rp60.000. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu Rp200.000. Nomor 9, kamera. Jumlah 1, penyusutan per tahun per satu item yaitu Rp500.000. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu Rp10 juta. Nomor 10, lensa. Jumlah 1,
penyusutan per tahun per satu item yaitu 1 juta rupiah. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu 2.500.000 rupiah. Nomor 11, flash eksternal dan payung reflektor jumlah 1 paket penyusutan per tahun per satu item sebesar 1.300.000 rupiah. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu 1.500.000 rupiah. Nomor 12, baterai cadangan kamera jumlah 2 penyusutan per tahun per satu item yaitu 20.000 rupiah. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu 0 rupiah. Nomor 13, meja jumlah 5 penyusutan per tahun per satu item sebesar 35.000 rupiah. Sisa umur ekonomis barang setelah 5 tahun yaitu 75.000 rupiah. Jadi total penyusutan seluruh barang per tahun per satu item yaitu 21.010.000 rupiah, dan total seluruh sisa umur ekonomis barangnya yaitu sebesar 57.750.000 rupiah. Kemudian perhitungan kas operasional. Penjualan mendapatkan sebesar 300 juta rupiah, biaya operasional 40 juta rupiah, penyusutan 36.740.000 rupiah. Laba operasional berasal dari 300 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah, kemudian dikurangi 36.740.000 rupiah, kemudian menghasilkan angka sebesar 303.260.000 rupiah. Kemudian pajak 15% dari 303.260.000 rupiah menghasilkan angka sebesar 45.489.000 rupiah. Jadi laporan aliran kasnya yaitu 257.771.000 rupiah ditambah 36.740.000 rupiah yang menghasilkan angka sebesar 294.511.000 rupiah. Sekarang berada pada perhitungan aliran kas untuk investasi. Sewa gedung selama 1 tahun pada tahun ke-0 sebesar 75 juta rupiah, renovasi dan perbaikan sebesar 8 juta rupiah, mobil sebesar 160 juta rupiah, motor sebesar 24 juta rupiah, laptop sebesar 15 juta rupiah, printer dan scan sebesar 2 juta rupiah, kursi sebesar 1.200.000 rupiah, meja sebesar 1 juta rupiah, lemari sebesar 1.800.000 rupiah, LCD proyektor sebesar 40 juta rupiah, piling kabinet sebesar 800.000 rupiah, kursus IO sebesar 7 juta rupiah. Kemudian kamera sebesar 12.500.000 rupiah, lensa sebesar 7.500.000 rupiah, baterai kamera sebesar 200.000 rupiah, flash eksternal dan payung reflektor sebesar 8 juta rupiah, biaya promosi sebesar 3 juta rupiah. Biaya per bulan pada tahun ke-0 sebesar 5 juta rupiah, tahun pertama 5 juta rupiah, tahun kedua 5 juta rupiah, tahun ketiga 5 juta rupiah, tahun keempat 5 juta rupiah, dan tahun kelima 5 juta rupiah. Perlengkapan tahun ke-0 sebesar 20 juta rupiah, biaya lain sebesar 2 juta rupiah, dan modal kerja sebesar 400 juta rupiah. Kas masuk operasional yaitu sebesar 294.511.000 rupiah, dan untuk tahun seterusnya sama. Kemudian penjualan nilai residu untuk tahun kelima yaitu sebesar 57.750.000 rupiah. Total kas masuk yaitu sebesar 294.511.000 rupiah. Tetapi untuk tahun kelima berbeda karena telah mendapatkan tambahan dari penjualan nilai residu yaitu sebesar 57.750.000 rupiah, sehingga total kas masuk menjadi sebesar 352.261.000 rupiah. Untuk aliran kas bersihnya yaitu tahun ke-0 sebesar 793 juta rupiah, tahun selanjutnya sebesar 289.511.000 rupiah, sudah dikurangi biaya per bulan sebesar 5 juta rupiah. Untuk tahun selanjutnya sama, untuk tahun selanjutnya juga sama, namun untuk tahun yang kelima
sebesar Rp347.261.000 juga sudah dikurangi biaya per bulan sebesar Rp5 juta. Untuk perhitungan payback periodnya yaitu Rp213.978.000 dibagi dengan Rp289.511.000 menghasilkan angka 0,73. Jadi dari perhitungan di atas maka dana pembiayaan tersebut dapat terkumpul kembali selama 2 tahun lebih 0,73 bulan. Untuk NPV-nya yaitu Rp289.511.000 dibagi dengan 1 plus 0,30 pangkat 1 ditambah Rp289.511.000 dibagi dengan 1 plus 0,30 pangkat 2 ditambah Rp289.511.000 dibagi dengan 1 plus 0,30 pangkat 3 ditambah Rp289.511.000 dibagi dengan 1 plus 0,30 pangkat 4 ditambah Rp289.511.000 dibagi dengan 1 plus 0,30 pangkat 5. Kemudian menghasilkan angka Rp222.700.769,23 ditambah Rp171.288.284,02 ditambah Rp113.175.603,1 ditambah Rp103.165.848,53 ditambah Rp79.729,64 sehingga totalnya yaitu Rp705.124.234,52. NPV sama dengan Rp705.124.234,52 dikurangi Rp289.511.000 sehingga menghasilkan NPV sebesar Rp415.613.234,52. Jadi kesimpulan yang dapat diambil sesuai perhitungan NPV di atas yaitu bisnis bisa diterima. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dalam merencanakan acara atau event sebagai pedoman penyelenggaraan event yang berlaku bagi semua kegiatan, yaitu meliputi yang pertama menentukan tema. Tema-tema dari excellent event organizer yang memunculkan fenomena baru akan banyak mendapat perhatian dari konsumen atau pengunjung acara. Yang kedua, mengadakan penelaahan. Excellent event organizer melakukan survei untuk menjajaki berbagai hal terkait dengan kegiatan event sehingga tidak terjadi kesalahan dari segi waktu, lokasi, kesiapan sumber daya manusia atau SDM, target peserta, dan target pengunjung yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu metode survei. Yang pertama, direct mail atau surat langsung. Kedua, telesurvei atau menghubungi melalui telepon. Ketiga, personal interview atau menayangkan langsung. Keempat, tujuan, sasaran di mana kegiatan diarahkan dan dapat dicapai pada jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu kebijakan. Dari excellent event organizer dapat mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan pada event organizer tersebut. Yang keenam yaitu strategi. Excellent event organizer lebih memperhatikan ketepatan waktu tindakan yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan event organizer. Yang ketujuh itu prosedur. Rangkaian kegiatan disesuaikan para pelanggan. Yang kedelapan, aturan. Suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Dan yang kesembilan yaitu program. Terbagi menjadi dua yaitu program umum atau tema yang diberikan sesuai standar perusahaan dan program khusus yang sesuai dengan pesanan pelanggan.
Yang kedua yaitu pengarahan. Excellent event organizer melakukan pengarahan meliputi pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi, memberi semangat dorongan, memilih orang-orang yang tepat, dan memperbaiki pengetahuan terhadap organisasi. Dan yang ketiga yaitu pengawasan. Proses pengawasan Excellent Event Organizer meliputi menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian, pengukuran pelaksanaan atau hasil event organizer yang sudah dicapai dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja serta kompetensi SDM yang dimiliki. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari Excellent Event Organizer. Organisasi ini diketuai atau dikoordinasikan oleh Faisal Rahman Wijaya sebagai koordinator bisnis yang membawahi 5 manajer. Yang pertama yaitu manajer SDM yang dipegang oleh Alvina Resinusa. Yang kedua yaitu manajer keuangan yang diketuai oleh Tarisa Yusnia Mega S. Dan yang ketiga yaitu manajer operasi yang dipegang oleh Rafiq Ivan Fieri. Yang keempat manajer pemasaran yang diketuai oleh Asyifa Ria Hasanah. Dan yang kelima manajer risiko yang dipegang oleh salah satu karyawan yang kami percaya. Dan manajer SDM membawahi 2 karyawan, manajer keuangan membawahi 2 karyawan, manajer operasi membawahi 4 karyawan, dan manajer pemasaran membawahi 2 karyawan, serta manajer risiko membawahi 2 karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan sosial dari perusahaan Excellent Event Organizer kami. Pertama, dilihat dari aspek ekonomi, yaitu menggunakan sumber daya lokal. Untuk mendukung jalannya kegiatan yang dilakukan oleh Excellent Event Organizer, kami menggunakan sumber daya lokal seperti catering, metro, dan sebagainya yang ada di sekitar wilayah Semarang. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena usaha Excellent Event Organizer ini dilaksanakan pada waktu yang tidak dapat ditentukan, maka usaha ini pun membutuhkan banyak karyawan tidak tetap, sehingga membutuhkan banyak orang untuk bekerja pada waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ini membutuhkan kesempatan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu menghasilkan dan menghemat devisa. Penggunaan sumber daya lokal juga berarti juga mengurangi produk impor sehingga akan menghemat devisa. Selanjutnya itu suplai konsumen regional. Excellent Event Organizer mensuplai konsumen regional Jawa Tengah seperti Semarang, Magelang, Purwokerto, dan Solo. Kelima yaitu pendapatan nasional. Dengan berjalannya acara, maka semakin banyak penyerapan kerja sehingga berpengaruh pada pendapatan nasional yang meningkat. Dan yang keenam yaitu menumbuhkan industri lain. Dengan terciptanya usaha ini tidak dapat dipungkiri akan menumbuhkan usaha-usaha baru yang akan dirintis seperti usaha catering, usaha penyewaan gedung, penyewaan alat-alat pendukung acara, jasa fotografer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain, seperti salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Excellent Event Organizer memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia faktor produksi, maupun masyarakat luas. Kedua tujuan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memberi kepuasan kepada keinginan konsumen maupun pelanggan. Manfaat yang didapatkan dalam bisnis ini dalam kategori sosial adalah interaksi langsung dengan konsumen. Karena bisnis ini bergerak dalam bidang jasa, kemudian melayani jasa penyelenggaraan acara yang dibutuhkan oleh orang-orang sejalan dengan berubahnya gaya hidup masyarakat di Indonesia Event Organizer. Yang pertama, kepada pemilik modal, pengelolaan keuangan dan kemajuan perusahaan. Kedua, kepada lembaga peneliti yaitu membantu pendanaan.
Ketiga, kepada pekerja, yaitu membayar gaji dan memenuhi fasilitas kerja. Yang keempat, kepada konsumen, yaitu melayani jasa-jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara. Yang kelima, kepada pemerintah, yaitu membayar pajak. Dan yang keenam, kepada masyarakat, yaitu menciptakan kesempatan kerja.